Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau malam dimanapun teman-teman menonton video ini. Jadi di sini aku akan memberikan tutorial sederhana lah bagaimana cara pengoperasian software SketchUp untuk pemodelan rumah 2 lantai. Mungkin bisa langsung saja ke tutorialnya. Oke, jadi bila sudah muncul ya tampilan seperti ini, artinya SketchUp kita sudah mulai dan kita bisa menggunakan SketchUp itu sendiri ya. Mungkin untuk awalan di sini aku akan jelasin ya tentang UI-nya dari SketchUp ini ya, tampilannya lah bagaimana. Mungkin kita mulai dari pojok kiri atas ini. Jadi di sini ini merupakan tabs-tabs yang general lah, bahasanya intinya lah begitu. Jadi file ya untuk mengopen atau mengsave atau mengekspor, sama seperti halnya ketika teman-teman menggunakan mungkin Microsoft Word gitu ya, ada ribbon di atas itu, kurang lebih sama lah seperti itu. Jadi ada edit, ini khusus untuk mengedit, lalu ada view, ini untuk tentang penglihatan ya, grafiknya, lalu ada kamera, ini sistem kameranya apakah perspektif, para projection, zoom, dan segala macam ya. Lalu ada draw, ini untuk ya pemodelan. Lalu tools ini untuk yang mungkin bisa teman-teman lihat nih, ada banyak ini ya di atas, kemudian di samping. Nah, untuk memunculkan atau mematikan ya, itu bukan mematikan ya, menggunakannya itu menggunakan tools ini. Jadi kita sudah menggunakan select ya, berarti dia select, terus eraser, ini kita hapus mungkin ya, itu di tools inilah. Lalu untuk yang atas ini itu window ya, window. Jadi kita bisa munculkan atau mengurangi seperti ini, ada material segala macam ini di kanan ini ya. Lalu ada extension, ini plugin ya, plugin atau software di dalam software lah dari SketchUp ini. Jadi kita tahu bahwa SketchUp ini dasarnya adalah manual, dan beberapa orang hebat yang pengoding ya itu sudah mengeluarkan plugin-plugin atau codingan otomatis yang bisa kita gunakan untuk sistem pemodelan kita. Lalu ada help, dan ini menurutku tidak terlalu penting ya. Oke, lanjut dari sana kita masuk ke sini nih, yang ada logo-logo ini, atas maupun di kiri ya. Mungkin dari kiri dulu, ini simpelnya ya. Yang di kiri ini biasanya tools-tools untuk pemodelan. Jadi ada paint bucket untuk ngecat ya biasanya. Lalu ada eraser untuk menghapus, make component untuk membuat suatu elemen-elemen menjadi satu kesatuan, seperti sistem block ya kalau di dalam AutoCAD. Lalu ada line dan segala macam, ini nanti akan kita jelaskan ya. Lalu di atas ini untuk biasanya tentang penglihatan ya, atau tampak-tampak gitu. Nah di sini ada packages, nih style grafik dari model kita nanti. Lalu ada ini tampak-tampak ya, tampak depan, tampak atas, dan segala macam lah. Lalu ini ada potongan, ada topografi. Nah untuk ini dan ini itu adalah pluginku ya. Mungkin nanti kita akan jelaskan ya lebih lanjut tentang sistem plugin itu bagaimana. Lalu ada yang di kanan ini, kanan ini simpelnya adalah properties kalau di AutoCAD. Jadi misalkan ada suatu benda ya, ini mungkin ya, dia akan muncul di sini nih. Nah, group, karena tadi aku group, maka di sini akan group. Begitu juga materialsnya, ini ya properties lah. Ntar akan aku jelasin lah sembari penggunaannya bagaimana. Ada shadows, ada scene, dan extrude. Setelah tadi kita tahu tentang UI-nya ya, tools-tools ya, mungkin kita akan menjelaskan, aku ya akan menjelaskan lebih detail lagi terkait tools-toolsnya itu bagaimana. Mungkin basicnya kita start dari penggambaran garis ya. Di kiri sini ada gambar pensil atau line ya,
itu diklik saja, dan ya seperti AutoCAD dan aplikasi model lainnya, kita tinggal klik, lalu kita bisa memodelkan ya, mungkin di sini, di sini, di sini, gitu. Nah, mungkin sebelum lebih lanjut ya, aku akan jelaskan sistem navigasinya dulu deh. Untuk navigasinya sendiri, di sini sudah ada tools-toolsnya ya. Jadi untuk tangan ini kita bisa geser-geser ya secara satu sumbu ya, atau satu sisi. Lalu orbit ini akan bisa kita muter-muterkan, kalau udah zoom segala macam ya. Intinya sistem navigasi seperti AutoCAD lah pada umumnya. Untuk cara cepatnya, kita bisa menggunakan mouse ini ya. Jadi ketika kita menggunakan atau mencet middle scroll wheel, itu dia akan otomatis ke orbit, dia akan muter. Namun ketika kita pencet shift secara bersamaan ya, shift dengan middle scroll wheel, dia akan berubah menjadi tangan, dia akan menggeser. Mungkin teman-teman bisa mencoba sendiri ya, bereksperimen seperti itu. Untuk zoom sendiri kita bisa menggunakan scroll wheel ya, seperti pada AutoCAD yang sudah ada di tutorial sebelumnya ya. Mungkin kita lanjut ke sistem lain tadi, ada di kiri sini. Untuk rumus cepatnya itu kita bisa menggunakan L ya, di keyboard kita sekali mengklik aja L tanpa harus meng-enter ya, atau mengspasi di AutoCAD. Jadi kita pencet L, itu dia akan bisa langsung garis ya. Dan untuk garis ini sendiri, bila teman-teman peka ya, ini akan ada berwarna hijau atau mungkin biru. Nah seperti ini, biru lalu juga bisa merah. Ini artinya dia itu lurus terhadap sumbu. Dan jika teman-teman ingin mengfokuskan ya, atau meng-snap ke grid misalkan hijau ini atau grid X ini, teman-teman bisa memencet shift, dia akan secara otomatis sejajar ya dengan sumbu yang teman-teman pencet shift tadi. Jika merah seperti ini, lalu jika biru seperti ini. Lalu untuk line sendiri, bila kita melakukan line ini ya, ini akan ada garis bantu, bisa memudahkan ya teman-teman dalam pemodelan. Dan bila teman-teman menge-close line ini akan ada sebuah faces ya, sebuah face atau wajah gitu. Tandanya garis yang kita gambarkan ini dia sejajar gitu. Dan ini akan menjadi suatu benda lah begitu. Berbeda halnya bila teman-teman tidak lurus gitu. Nah, dari sini mungkin terlihat lurus gitu, cuman kenapa kok gak akan muncul seperti ini? Simpelnya ya, ternyata dia tidak lurus begitu. Jadi mungkin itu perlu perhatian khusus ya ketika teman-teman memodelkan suatu benda, suatu gedung ya, seperti itu. Untuk select sendiri ya, mungkin teman-teman sedikit info. Sistem select ini ada dua, dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri, sama seperti AutoCAD. Jadi kalau dari kanan ke kiri itu dia akan men-select semua yang ada di dalam kotak ini ya, kotak ini. Nah ini akan select. Tapi ketika ini menyinggung ya, garis yang ini, garisnya tidak akan tersinggung. Berbeda dengan sistem dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan, dia semua yang menyentuh garis yang menyentuh kotak ini, dia akan terselect gitu. Tidak peduli apapun itu. Bisa dilihat ya. Dia meskipun hanya sekecil ini saja, dia akan terselect. Jadi begitu ya. Oke, selain line mungkin yang penting itu ada ini rectangle, lalu ada circle ya, circle, rotated rectangle, polygon, segala macam.
mungkin dari rectangle dulu ya. Rectangle bisa di sini, atau command cepatnya adalah R, rectangle R. Ini dia akan secara cepat membuat kotak gitu secara langsung. Lalu mungkin juga ada circle ya. Circle ini sama, cuman bentuknya lingkaran gitu. Rumus cepatnya adalah C, circle, karena dia circle, jadi C. Seperti itu. Lalu untuk ini ya, polygon. Nah, ya dia polygon gitu, sesuai dengan radius atau jari-jari yang teman input. Mungkin sembari membahas terkait feature ini ya, perlu diketahui bahwa seperti yang terlihat di pojok kiri ini ada namanya measurements. Jadi ketika kita membuat line atau membuat kotak atau membuat lingkaran, itu kita bisa menginput ukuran yang kita mau. Misalkan aku mau buat 1000 mm nih garisnya, kita langsung pencet saja 1000. Lalu kita pencet enter, dia akan otomatis membuat garis sejauh 1000 meter, 1000 mm. Nah, untuk ukurannya sendiri itu menyesuaikan dengan template yang teman-teman pilih tadi pas awal menggunakan SketchUp. Untuk kotak sendiri ya, kotak sendiri kalau teman-teman lihat itu akan ada dua bilangan, bla 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 milimeter, koma bla 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 milimeter. Ini itu menyatakan panjang dengan lebarnya. Terus bagaimana caranya kita menginput? Misal aku membuat kotak dengan ukuran panjang 2000 mm dikalikan 1000 mm deh. Simpelnya ya teman-teman, menuliskan di keyboard ya secara langsung 2000 dan pencet koma spasi 1000, lalu pencet enter. Jadi akan otomatis terbentuk kotak dengan ukuran yang kita define tadi, 2000, 1000. Begitu juga dengan lingkaran sistemnya radius ya. Misalkan jari-jarinya 1000, dia akan membuat 1000. Nah, bila teman-teman menggunakan feature-feature yang ada ya di sini, contohnya rectangle atau line, itu setelah kalian klik atau setelah kalian enter, nah misalkan 1000 kali 1000, itu di kursor teman-teman masih muncul logo tools yang kalian pakai. Untuk menghilangkannya itu sebagaimana? Simpelnya dengan memencet spasi, dia langsung hilang, kembali ke select. Kalau teman-teman bisa menggunakan fitur-fitur yang lain. Nah, dari fitur-fitur pemodelan ini ada fitur untuk mengedit ya. Misalkan kita sudah memodelkan ini, kita mau geser ya, atau memindahkan, itu bisa kita select ya teman-teman, dengan cara bisa dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, itu sama saja. Lalu kita pencet move. Move ini gunanya untuk memindahkan ya dari titik yang teman-teman tinjau. Rumus cepatnya bisa menggunakan shortcut M. Jadi logonya setelah mencet M akan berubah seperti crosshair ya kalau teman-teman main game-game FPS. Itu kalian tinggal klik saja di titik tinjau yang kalian mau. Misalkan aku pilih di sini. Nah, ini bisa di move untuk meletakkan di tempat yang teman-teman mau. Ini tinggal pencet aja sekali lagi, tap. Nah, gitu. Bila ingin move dengan specified length ya atau jarak tertentu, teman-teman bisa sama seperti tadi menginput besarannya berapa. Misalkan di sini aku mau 1000 mili, ya udah 1000 mili, enter. Dia akan berpindah sejauh 1000 mili. Selain dari move, mungkin juga ada
push pull ya teman-teman. Kalau push pull itu sendiri kita bahasanya menarik gitu, dengan sesuai namanya kita bisa menarik atau mendorong. Contohnya seperti ini, bila aku klik ini, nah dia akan menarik atau kita bisa mendorong ya, menjadi sebuah bangunan yang 3D gitu, benda yang 3D. Ini sama juga ya, sama juga untuk lingkaran, sama mungkin segitiga ya, segitiga juga sama. Dan perlu teman-teman ketahui, ini hanya berlaku pada faces ya, face pada muka yang teman-teman buat. Jadi kalau tidak ada muka, sebagai contoh gini deh, nah ini kan tidak ada muka, dengan pencet press atau pull atau play itu tidak bisa gitu, hanya pada muka dan pada muka yang datar. Seperti di sini, ini kan silinder, dia tidak bisa gitu, cannot push atau pull curve atau smooth surface. Jadi harus yang datar ataupun tajam. Nah, ini yang di atas bisa, misalkan 2000. Dan push atau pull ini bisa teman gunakan untuk mendelete ya, mendelete dari 3D bangunan ini. Caranya dengan meng-push sampai titik garis awal, terus dia akan hilang. Mungkin lanjut ke feature selanjutnya, yaitu feature rotate ya. Rotate ini sesuai dengan namanya, kita muter gitu. Anggap saja titik sumbu yang ingin aku muter di sini. Dia pemilih ini, lalu adalah reference line-nya ya, yang teman-teman mau putar, misalkan di sini. Nah ini dia akan muter secara tersendiri gitu. Misalnya aku mau di tengah sini deh, bisa juga tinggal pencet tengah ini, lalu pilih reference line-nya. Misalkan aku milih reference line di sini, maka dia akan memutar sesuai reference line-nya ini. Itu coba teman-teman coba sendiri saja yang bereksperimen bagaimana penggunaannya. Dan ini rotate ini dia akan mengikuti hadapan layar teman-teman ya. Misalkan aku di atas ini, dia akan berwarna biru karena dia di sumbu Z. Dan kalau di sini dia tidak ada pewarna karena dia mengikuti face-nya yang miring ini. Berbeda dengan ini, dia akan warna hijau. Di sini ya, dia akan berwarna merah, mengikuti. Lalu selanjutnya ini ada follow me ya. Untuk follow me itu sendiri, simpelnya teman-teman melakukan push pull cuman terhadap garis bantu. Aku contohin misalkan seperti ini. Ini ada garis seperti ini. Ini bisa aku lakukan follow me pada penampang ini ya. Penampang ini diklik, lalu dia akan mengikuti garis ini. Nah dia akan otomatis ngikut sesuai garis ini. Ini berfungsi gunanya untuk apa? Simpelnya bila ada garis yang bengkok misalnya. Di sini coba aku menggunakan ada. Nah seperti ini. Lalu teman-teman mungkin punya kotak seperti ini. Follow me ini gunanya untuk menarik penampang ini untuk mengikuti garis ini. Nah bisa dilihat. Nah dia akan mengikuti garis yang kita buat tadi. Intinya seperti itu. Dan garis ini tentunya tidak terpokok ya, tidak terpatok pada satu aksis atau satu sumbu. Bisa saja teman-teman bikin dalam sumbu 3 dimensi gitu ya, X, Y, ataupun Z secara bersamaan. Lalu ada scale ya teman-teman. Scale ini, nah kita mengskalakan gitu, perbesar. Jadi di sini aku mengeklik dari
muka atau face ini kita bisa mengskalakan gitu, besar, makin kecil. Nah ini mungkin bisa teman-teman eksperimen sendiri lah ya. Nah untuk scale ini itu akan sangat membantu bila teman-teman menggunakan grup ya. Mungkin sedikit menyinggung tentang grup ini ya. Grup itu apa? Jadi kalau kita lihat ini itu sebenarnya satu-satu gitu. Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Nah, kalau kita move, nah dia move-nya sesuai yang teman-teman klik doang gitu. Sesuai yang teman-teman pilih. Nah, grup ini fungsinya untuk menyatukan semuanya ini menjadi satu kesatuan. Caranya gimana? Kita select dulu yang kita mau satukan, lalu kita pencet make group ini, make group. Nah ini akan menjadi sebuah kesatuan. Kalau sudah menjadi satu kesatuan, teman-teman bisa ke scale lagi, dan ini bisa mengskalakan secara uniform gitu. Bila dilihat tulisannya uniform scale about position opposite point. Nah ini bisa gini, bisa ini. Nah itu mungkin bisa dicoba-coba lah ya. Mungkin kita masuk ke offset ya teman-teman. Untuk offset ini teman-teman bisa sama seperti AutoCAD lah ya, AutoCAD. Jadi bila ada garis itu teman-teman bisa offset gitu, misalkan sejauh 500 mili. Nah ini otomatis dia akan membuat garis baru, dan karena ada garis baru yang menutup, ini dia akan menjadi face yang berbeda. Kegunaannya simpel seperti itu. Oke, mungkin lanjut ke ini ya, feature art, 3-point art, 2-point art. Ini sebenarnya sama seperti di AutoCAD. Bila art dia akan menggambarkan sudut gitu, cuman dalam bentuk garis. Lalu bila 3-point art sesuai namanya, dia tiga titik, 1, 2, lalu bikin garis 3 atau misalkan ini bikin lingkaran. Cuman bila teman-teman lihat dia tidak menjadi satu kesatuan karena ini masih terpisah. Kalau mau jadi face ya kan tetap tinggal disambungin. Lalu ada tuh point art. Point art ini sama ya, cuman dia hanya menggunakan 2 titik. Lalu teman-teman bisa menginput radiusnya, misalnya 1000 kecil. Dia akan membuat dengan radius 1000 gitu ya. 1000 kan? Oh tidak ternyata. Ya intinya 2 poin, lalu kita bisa spesify panjangnya berapa. Untuk pie sendiri ini dia membuat, nah dia langsung menutup gitu dengan 2 garis ini. Itu pie sama seperti yang art biasa, cuman dia langsung menutup gitu. Mungkin itulah sederhananya pemodelan ya, tools dari pemodelan. Mungkin lanjut ke anotasi, sistem anotasi. Di sini tools-toolsnya mungkin sudah terlihat seperti gambarnya ya, fungsinya apa dengan apa. Mungkin yang pertama dengan tape measure tool dulu. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya bisa untuk mengukur ya, seperti ini 16716 mili, atau membuat garis bantu. Misalnya aku membuat di sini nih, nah ini otomatis akan membuat garis bantu tanpa kita membuat garis menggunakan line. Misalkan aku membuat dari titik ini ke ini, dia bergunanya seperti itu. Lalu kita juga bisa membuat garis bantu yang
panjang gitu, panjangnya tak hingga. Sebagai contoh di sini aku membuat tingginya misalkan 5000. Nah, ini garis bantu ini akan ada sepanjang tak hingga gitu. Jadi misalnya kita ingin bikin line di garis ini, dengan menggunakan garis bantu ini kita bisa membuat garis di garis bantu ini. Simpelnya seperti itu. Lalu ada sistem ini, kalau di AutoCAD mungkin komennya dim ya. Di sini juga sama sistemnya. Kita pilih dimension, lalu kita klik 1, klik 2, lalu kita bisa menunjukkan dimensinya berapa gitu. Misalkan ini tingginya berapa, itu bisa seperti ini, seperti di AutoCAD. Lalu ada ini bisa kurang lebih sama ya seperti measure tool tadi, cuman kalau ini dia terpaku pada sudut gitu. Jadi misalkan aku mau bikin garis kayak gini lah, gini 45 derajat gitu misalnya. Kalau di sini kan tidak seperti AutoCAD ya, bisa langsung input derajatnya berapa. Gampangnya kita menggunakan angle ini, protractor gitu. Jadi caranya gimana? Kita input garis reference awalnya dulu, mungkin di sini ya. Lalu kita mendefine sudutnya. Misalkan aku mau sudut 45 derajat. Kita enter saja. Nah, jadilah dia garis bantu 45 derajat. Ini kita bisa gunakan untuk bikin line. Nah, misalkan nih aku mau di ujung sini. Nah, ya intinya seperti itulah. Ini mungkin karena masih grup ya. Nah, dia akan membuat garis bantu sesuai sudut yang teman-teman input. Simpelnya seperti itu. Lalu ini ada selanjutnya sistem annotate ya. Ini bisa saja teman-teman input ya teks seperti pada AutoCAD ya. Caranya sama, diklik, lalu klik titik yang kalian mau annotate, lalu klik lagi, lalu bikin kata-katanya, lalu klik aja lagi. Dia akan otomatis membuat ya sistem anotasi. Melanjutkan dari tutorial sebelumnya, jadi sebelumnya kita sudah mengetahui ya alat-alat atau tools-tools yang ada ya di SketchUp ini. Mungkin sekarang aku akan mencontohkan nih gimana caranya mengaplikasikan dari tools-tools itu dengan membuat rumah 2 lantai. Jadi sebelumnya di tutorial AutoCAD yang ada itu kita sudah membuat denahnya ya, denah dari rumah 2 lantai yang ingin kita modelkan begitu. Nah, di sini kita akan modelkan secara 3D gitu. Caranya bagaimana? Yang pertama mungkin bisa menggunakan cara manual dengan ya membuat denah secara manual ulang di sini sesuai dengan ukuran, atau teman-teman bisa mengimpor file CAD yang udah teman-teman buat. Caranya gimana? Kita bisa ke tab file ini di pojok kiri atas, lalu ada import. Nah, kita pencet saja, lalu kita masukkan denah yang kita ingin buat begitu. Langsung saja. Nah, dia akan otomatis muncul denah dari rumah yang kita buat. Nah, di sini kita tinggal tinggal menyesuaikan gitu peletakan balok, kolom, dinding ke gambar denah yang udah kita buat ini. Mungkin untuk pertama-tama akan mulai dengan pemodelan balok ya, atau balok kolom ya. Caranya gimana? Simple, pakai rectangle. Jadi kita grup saja ini
biar enak. Kalau kita double klik kan kita bisa mengpull ya. Di sini tingginya 4 meter ya, kalau tidak salah. Oke, 4 meter. Nah, ini kita modelkan secara satu-satu gitu, sesuai dengan tempat yang ada. Mungkin bisa menggunakan cara cepat, kita tinggal move saja, move, control buat untuk mengcopy, lalu diletakkan di tempat-tempat masing-masing kolomnya gitu. Oke, karena udah semua nih kolom di lantai 1, mungkin aku akan beranjak ke pembalokan ya, pembalokan di lantai 1. Sini mungkin ada 2 ya, balok di tanah atau slope, sama nanti balok yang ada di atas ini untuk lantai 2-nya. Caranya gimana? Ya sama seperti pembuatan kolom ya, menggunakan rectangle, di faces, lalu kita group, kita klik kanan, make group, lalu kita jadikan dia 3D dengan full. Sejauh ukuran yang teman-teman mau. Di sini aku pilih 150. Ini begitu juga untuk semuanya nih, semua sesuai peletakan-peletakan yang ada. Kalau ukurannya berbeda, teman-teman bisa mengcopy lalu mengpullnya lagi, atau teman-teman buat secara manual satu-satu. Di sini biar cepet, aku langsung saja ya gunakan move. Oke, karena ini sudah jadi semua ya slope-nya, mungkin aku bakal ini ya, ini untuk dana lantai 2-nya ada balok-baloknya. Untuk mempercepat, karena ya ukurannya sama, kita mungkin bisa langsung saja select dari balok-baloknya ini, kemudian kita copy gitu, kita copy ke atas gitu ya. Nah, ini kan dia move secara move biasa gitu. Kalau kita pencet kontrol, dia akan copy. Nah, ini karena pas titik tinjaunya kita ubah ke sini. Oke, ini sudah jadi baloknya. Oke, mungkin selanjutnya setelah kolom dan balok selesai ya, kita akan mencoba untuk memodelkan plat lantai. Nah, itu caranya gimana? Simpelnya kita bisa menggunakan line sesuai dengan tempat lantai yang ingin kita 3D-kan gitu. Ini sampai sini, ke sini. Nah, ini kalau misalkan nutup, dia bakal otomatis berubah menjadi face. Nah, tandanya tidak ada yang salah dari pemodelan kita. Mungkin bisa kita make group terlebih dahulu. Oke, make group, lalu mungkin kita bisa ini balik ke bawah 150 deh. Oke, ini begitu juga untuk part-part yang lain ya. Oke, karena pelat ini sudah jadi ya, mungkin kita bisa lanjut ke pemodelan dinding ya. Caranya bagaimana? Balik lagi, SketchUp ini adalah aplikasi yang sangat konvensional, aplikasi yang sangat manual. Kita membuat dinding dengan
rectangle secara manual. Balik lagi, seperti balok, kolom, dan model-model lainnya. Gitu ya teman-teman. Ini bisa saja langsung kita Oke. Ini berlaku juga ya untuk semua dinding yang ada di sini. Untuk masalah kita mau meletakkan pintu atau apa, itu urusan nanti saja, urusan setelah kita membuat dinding secara keseluruhan. Oke, mungkin sedikit tambahan ya untuk feature move ini. Bila teman-teman hover cursor move-nya ke 3D atau group ya, terutama group, itu dia akan muncul petak-petak merah ini. Itu gunanya apa? Itu bisa kita jadikan untuk rotasi gitu. Rotasi terhadap sumbu tengahnya si wajah ini. Misalkan aku mau dari sini ke sini nih. Jadi tanpa perlu menggunakan rotate yang di kiri ini, kita bisa mengklik saja tanda tambah ini. Dia akan otomatis memutar sesuai dengan as si dinding ini atau objek-objek lain. Oke, mungkin karena dinding, kolom, dan elemen-elemen lainnya di lantai 1 ini sudah semua ya. Tinggal kita membuat ini nih, jendela, pintu, dan segala macamnya. Itu caranya bagaimana? Sebenarnya ada dua. Kita bisa menggunakan elemen pintu itu dari 3D Warehouse di pojok kiri bawah sini, atau teman-teman bisa bikin manual gitu. Nah, enaknya gimana? Ya, aku balikan ke teman-teman yang menggunakan aplikasi SketchUp sendiri. Nah, di sini karena gamepad-nya seperti ini ya, mungkin aku bakal membuat secara manual aja begitu. Nanti mungkin untuk elemen-elemen pengisi dari rumah ini aku akan menggunakan warehouse biar tahulah bagaimana caranya gitu ya. Oke, langsung bakal buat per segmen gitu. Di segmen 1 ini aku bisa delete, terus ini aku blok ke group. Otomatis dia akan menjadi satu grup langsung. Lalu untuk ini aku bisa langsung begitu saja ya. Nah, ini bisa aku delete, ini bisa aku select, aku unselect ini, aku bikin grup, lalu aku pull sejauh 100 deh, 100. Nah, lalu ini bisa aku move dulu, aku taruh luar terlebih dahulu, aku akan membuat kacanya. Untuk kaca mungkin kira-kira kaca tebalnya berapa ya? 1 cm dah, 1 cm. 1 cm berarti 10 mili. 10 mili. Bisa aku select lagi di select, bikin grup sebagai kaca. Nah, ini kemudian bisa aku taruh move ya. Bentarnya aku mau ke samping saja dulu. Enaknya gimana nih? Mungkin di sini aku bikin garis bantu ya teman-teman. Biar ada garis tengahnya ini. Jadi di sini juga aku buat garis tengah. Oke, garis tengahnya. Lalu aku move di titik tinjau sini, di garis asnya.
taruh di sini, midpoint in group. Nah, oke, cakep. Ini bisa aku hapus lagi. Lalu sama juga yang tadi ini aku bikin garis bantu. Lalu di sini aku bikin garis bantu juga. Nah, ini bisa aku move. Oh, salah. Ini belum aku select. Nah, select kedua ini. Move ke sini. Midpoint group. Oke. Ini sudah jadi jendela ya. Untuk warnanya itu sendiri nggak apa-apa, ini masih putih-putihan ya, nggak apa-apa, kita akan edit warnanya nanti di akhir ya, sekalian penjelasan material dan fungsinya gimana, karena akan berkaitan dengan renderan seperti ya aplikasi Lumion, itu akan berpengaruh. Jadi ini ketiga ini kan sudah grup nih masing-masing. Aku bisa bikin ketiganya nih sebagai grup lagi gitu. Tinggal di blok semua kita bikin my group. Nah, ini udah nih. Ini jadi satu kesatuan. Untuk mengedit gimana? Kita klik 2 kali. Nah, ini akan masuk ke layer 1. Layer 1 ini yang isinya 3 tadi. 3 nih. Cara masuk ke layer selanjutnya, double klik lagi. Baru masuk ke layer 2. Kita mau ngedit yang ini, mau ngedit yang ini. Untuk keluar ya tinggal klik 2 kali di area luar kotak putus-putus ini. Nah, ketika ini sudah jadi benda gitu ya, ini mungkin kita bisa jadikannya juga sebagai komponen gitu. Komponen itu apa? Simpelnya di AutoCAD itu blok. Jadi ketika teman-teman jadikan ini sebagai satu komponen dan kemudian komponen itu banyak, misalnya di sini ada, terus di sini ada. Nah, ketika ini sudah menjadi komponen dan teman-teman edit satu komponen ini, maka yang lainnya akan ikut berubah gitu. Nah, untuk aku sendiri ya, dari pengalamanku, aku sih tidak terlalu suka ya menggunakan komponen, karena simpelnya kita nggak fleksibel aja gitu. Cuman bila teman-teman mendesainnya hanya desain simple gitu ya, gak apa-apa lah gunakan komponen. Ini mungkin aku jadikan komponen juga deh. Caranya dengan klik kanan lalu make komponen gitu. Komponen satu kita namakan jendela deh. Jendela, glue to none, always face camera, create. Nah, ini nanti munculnya ada di sebelah kanan sini, di komponen sini. Nah, ini komponen. Ini udah ada nih jendela. Karena sistemnya seperti blok, misalkan mau membuat pagi, tinggal kita klik di kanan ini, lalu kita taruh begitu. Ini berlaku juga untuk semua elemen yang lain yang teman-teman mau komponenkan, yang tentunya ukuran dan dimensinya itu sama. Mungkin aku bakal lanjut dulu untuk pemodelan dari pintu dan ventilasinya ini. Oke, mungkin sedikit tambahan lagi ya. Jadi ini aku ingin menaruh di bawah sini. Ini gimana caranya? Biar nggak ribet muter, kita bisa melakukan flip along ini. Jadi di klik kanan, di select dulu klik kanan, lalu bisa di flip along gitu. Karena sumbu tegaknya adalah sumbu biru ya, jadi flip in blue direction. Jadilah dia seperti ini.
Nah, ini sudah semua ya pemodelan elemen-elemennya. Mungkin kita bisa langsung saja menempatkan di bangunan kita ini ya. Nah, ini kan masih tidur nih. Kita bisa rotate aja gitu, rotate menjadi tegak. Bisa menggunakan move ya. Kalau bisa kita pakai move karena bisa langsung di asnya gitu ya. Mungkin yang ini juga ya. Kebetulan ini belum menjadi grup ya. Kita jadikan grup lagi. Oke, menjadi grup ya. Bisa kita pakai move saja, kita cari sumbernya buka. Terus yang ini juga ini pakai perintah move ya teman-teman, M kalau di keyboard. Oke, sekarang kita modelkan nih di sini. Gimana caranya? Kita perlu membuat cutout gitu ya di dinding ini sesuai ukuran pintunya gitu. Ini kenapa aku selalu buat garis ini, fungsinya untuk ini ya teman, membantu saja biar bisa di as gitu. Itu caraku, mungkin kalau teman-teman punya cara yang lain ya monggo. Anggap aku mau pintunya ada di sini deh. Oke, bentukku ada mau di situ. Editnya sama, kita tinggal bikin rectangle ya. Kita masuk ke dimensinya si dinding ini. Kita bikin rectangle. Lalu kita bisa pull ke sini. Nah, dia akan hilang. Ini tinggal kita move saja gitu. Nah, sudah jadi pintu gitu. Begitu juga untuk elemen-elemen yang lain seperti jendela, ventilasi dan segala macam. Konsep dasarnya seperti itu. Kita aku lanjut saja ya ke jendela. Oke, mungkin aku mau di sini. Nah, oke di sini. Sip. Bikin rectangle saja. Kita pull. Nah. Oke, mungkin untuk lantai 1 nih sudah lengkap ya teman-teman, sudah lengkap. Tinggal kita memodelkan untuk lantai 2. Kebetulan karena denahnya sama ya, mungkin aku bisa langsung copy saja gitu. Caranya kita drag dari kanan ke kiri biar ke select semua. Kita unselect dinding bawah ini, lalu kita langsung saja pencet move, pencet control, jangan lupa ya. Mungkin di sini dulu nggak apa-apa, lalu kita bisa ini kita. Nah, ini meski ada bentrok nggak apa-apa dulu ya.
nanti kita bakal benerin gitu. Caranya tinggal kita double klik, kita press and pull aja sampai dia sesuai gitu dengan bagian sebenarnya. Dan tentunya ini jauh lebih cepat ya ketimbang kita membuat secara manual lagi dari nol. Mungkin kita lanjutkan ke pemodelan plat ya teman-teman. Untuk plat di lantai 2 ini kebetulan sedikit berbeda ya. Berbeda karena di sini akan ada tangga. Untuk tangga akan aku modelkan di akhir ya. Karena tangga itu sejujurnya lumayan ribet lah. Tidak seperti elemen-elemen lain begitu. Untuk plat sendiri mungkin aku bakal buatnya seperti ini. Kita bisa langsung menggunakan rectangle. Oke. Ini kita jadikan grup saja. Grup, lalu kita ke bawahkan 150. Ini sudah jadi plat lantai. Karena yang ini sama ruangannya, kita bisa langsung copy saja, kita taruh di atas. Begitu juga dengan ini ya, yang sini kebetulan sama. Oh iya, ada yang kelupaan ternyata bagian ini ya, pintu bagian dalam ternyata belum aku modelkan. Nah itu gak apa-apa teman-teman, karena kita modelkan lantai 1 kebetulan sudah tertutup semua, jadi ini bisa kita hide dulu, kita select semua, kita hide. Nah kemudian part-partnya juga bisa kita hide. Di sini kita bisa melakukan hal yang sama, buat pintu dan segala macam. Sini mungkin cepat saja ya. Tadi yang ketinggalan sudah semua ya teman-teman. Sudah semua, sepertinya tidak ada lagi. Kita lanjut ke lantai 2-nya lagi. Tuh karena kita tadi sudah hide, kita bisa di sini nih, edit unhide all. Nah, dia akan muncul lagi. Mungkin untuk mempercepat ya, nih bisa aku hide lagi sekali lagi. Ini mungkin juga, waduh sabar, jadi kesalahan. Nah, aku hide aja nggak apa-apa. Hide lagi, aku mau mengopi ini nih, dinding ini, biar tidak ulang-ulang lagi gitu. Ini bisa aku langsung delete, ini delete, dan ini juga delete. Lalu aku select ini dan aku move begitu. Aku move di sini. Nah, sudah jadi. Nah, perlu teman-teman lihat, sepertinya di lantai 2 ini ada yang berbeda nih tengahnya. Di sini dia ada balok ya. Ini lantai, lalu ini void. Ternyata ini langsung balkoni. Langsung
balkoni. Gak apa-apa. Ini kita bikin dulu baloknya, lalu kita bikin lantai. Oke, yang tadi mungkin kita bisa unhide all. Ini kita delete saja. Nah, enaknya karena kita sudah memakai group, untuk selectnya kita tinggal sekali klik aja. Nah, kita bisa langsung aja. Mungkin kita ke atap ya. Atap nih teman-teman. Untuk atap sendiri sebenarnya sama seperti plat ya, sama seperti plat, cuman mungkin ini ada beberapa penyesuaian di desainnya gitu. Oke, mungkin kita langsung saja ya, kita eksekusi, kita bikin line terlebih dahulu yang menutup keseluruhan ini. Oke, sudah jadi ya, bisa kita select tanpa menyalip si ini yang balok-baloknya. Mungkin bisa kita mengikuti ini saja lah ya. 150. Ini kok tidak. Iya, oke, nggak apa-apa lah, sedikit beda ya, biar simple saja, nggak apa-apa. Kita seperti ini saja kita mainkan ya. Oke, ini seharusnya ada di bawah sini, cuman tidak apa-apa lah. Kita berbeda sedikit, beda dikit gak ngaruh. Mungkin kita bikin fasadnya ya, bikin fasad. Bisa kita offset ya, offset sejauh 150, lalu ini kita delete dan kita pull ini ya 150, udah sama gitu. Lalu tadi ada ini ya, ada ini seperti penyangga ya, penyangga seperti ini. Oh, ini untuk ini ya. Oke, kalau begitu berarti sebenarnya ada di sini juga seperti ini. Sampingnya oke, ini dia satu ya, bisa apa namanya, sebidang sih. Ini mungkin biar kelihatan seperti realistik ya, aku bisa sesuaikan, lalu aku bikin kolom lagi deh. Oke, kita
Oke, karena ini sisa arsitektural ya, mungkin untuk fasad segala macam aku custom sendiri saja ya, tidak berpatok pada yang di Gamtek. Mungkin kita ke pemodelan atap ya. Modelan atap ini mungkin kita bisa langsung ikuti saja di sini. Lalu kita bikin garis-garis ininya ya. Nah, ini karena sudah jadi ya, kita bisa grup saja. Lalu ini tingginya berapa ya? Tingginya 1400. Nah, ini triknya. Kita bisa menaikkan ini. Nah, langsung deh 1400. Oke, dia akan menjadi seperti piramid ini. Itu triknya teman-teman. Untuk menutupnya kita tinggal bikin garis saja lagi di bawahnya. Nah, dia akan menutup secara otomatis. Oke, untuk jaraknya ini ada di 500 dan 500 ya, simetris. Gak apa-apa, kita bikin garis bantu lagi sebentar ya. Jadi face baru. Nah, ini mungkin bisa kita offset ya, kita offset sejauh 150. Kita offset 150. Nah, ini mungkin bisa kita delete atau kita pull saja ya. 50. Dia akan hilang, lalu ini kita bisa naikkan sejauh berapa tadi, anggap saja 150 deh, sama ya sama tadi. Oke, nggak apa-apa. 150. Oke, udah jadinya bolong ya, nggak apa-apa, arsitektural. Karena denah lantai atapnya tidak ada bagian dalamnya, jadi nggak apa-apa, kita asumsikan saja begitu. Oke, untuk atap sendiri ini sudah jadi. Ini bisa aku naikkan 150. Lalu ini bisa aku naikkan 150 lagi, terkelihatan. Oke, lanjutkan ya, melanjutkan. Jadi dari bangunan yang sudah kita modelkan ini, yang kurang itu adalah furnitur sama yang belum tadi tangga ya. Mungkin bisa dilihat bila ini di hide. Nah, ini tangganya ini masih kosong gitu. Caranya gimana? Sebenarnya simple. Ini tadi aku udah nyoba buat ya. Untuk caranya itu bisa menggunakan plugin. Ada plugin khusus buat tangga, itu ada. Cuman di sini mungkin aku modelkan cara manualnya ya. Manualnya itu seperti apa? Seperti ini. Mungkin dari sini dulu deh. Dari sini kita tangga itu dua arah ya, satu ke kanan, datar lalu naik gitu ya. Ini tadi sudah kuhitung, kira-kira satu tangga itu naiknya 222,22 mili. Jadi
kita bisa modelkan pakai line saja gitu, satu-satu gitu. Aku lebih senang seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ada cara lain ya lebih cepat, monggo gitu. Mungkin mulai dari sini, jadi 22,22 enter. Ke kanan tuh ini kalau nggak salah 250. Oke ya, benar. Satu baru naik 22,22. Begini terus sampai ngikutin denahnya tadi gitu ya. Oke, ini sampai kurang satu anak tangga lagi, 250. Oke, ini udah pas. Oke, sistem struktur tangga kan kurang lebih dia tidak sampai full bawah gini ya, belakang boros. Jadi biasanya akan ada garis ini. Nah, ini sebenarnya ada perhitungan strukturnya, cuman karena ini pemodelan doang jadi aku buat asal gitu ya. 400. Lalu di sini juga 400. Lalu kita sambungkan saja. Ini sudah jadi nih tangganya, teman-teman. Ini tinggal kita balik lagi, kita grup biar enak gitu ya, biar nggak misah-misah. Ini lalu kita bisa ikan saja. Nah, jadi tangga. Lalu ini kira-kira berapa nih? Pas 2 meter. Nah, untuk lantainya kita bisa modelkan secara sendiri saja. Kita blok semua, kita grup lagi, lalu kita move ya, move ke atas, lalu mungkin kita pull ya ke bawah ya 150 deh, sesuai. Nah, ini kalau misalkan teman-teman nggak seret gitu ya, bisa saja kita samain dengan sifat lantai ini. Misalkan ini 150, udah kita bikin garis saja 150, lalu di sini juga 150. Kita bentuk garis dengan hijau nih, endpoint, karena dia udah pas di garis akhir. Tinggal kita garisin. Sabar teman-teman, ini endpoint bukan yang kita buat. Nah, ternyata di sini nih, ini endpoint 150 ya. Nah, 150 bisa kita sampai sini. Untuk delete kita tinggal pull aja, pull sampai batas ini. Nah, udah jadi gitu, rapi. Apakah sesuai struktur? Sepertinya tidak, tapi ini balik lagi hanya pemodelan. Tapi ya, bila teman-teman sudah bisa menghitung strukturnya ya monggo, memodelkan sesuai dengan perhitungan struktur. Mungkin aku panjangin ya sampai sini. Nah, karena ini sudah jadi grup, ini bisa aku copy, di paste, lalu ini aku flip. Mungkin green kali ya. Oh, bukan green, ternyata mungkin red. Nah, ya benar red. Nah, ini tinggal kita move ke sini. Ini udah jadi tangga. Ini kalau mau di grup lagi juga nggak apa-apa. Grup, lalu ini bisa kita pindahkan ke bangunan kita. Di sini misalnya. Nah, ini udah jadi ya. Udah pas ya, tidak perlu ada penyesuaian lagi. Untuk struktur tangga pemodelannya. Nah, mungkin selanjutnya karena di sini ya mungkin ya, ini ada beberapa lantai gitu yang tidak memiliki batas gitu, tidak memiliki dinding. Terus bagaimana? Kan biasanya dikasih railing. Nah, ini mungkin ada dua cara ya, balik lagi ada dua cara, bisa memodelkan secara manual atau karena railing ini kan complicated. Jadi di sini aku menggunakan
extension. Cara extension itu gimana? Mungkin bisa di kiri bawah sini. Ini ada extension warehouse. Nah, ini diklik saja. Ini dia akan connect ke servernya SketchUp gitu. Nah, ini plugin-plugin yang sudah ada gitu. Ya, ini mungkin top developernya yang buat ya. Nah, kebetulan aku sudah pernah pakai Railing. Karena aku sudah pernah dan sudah pernah menginstall ya. Jadi teman-teman kalau di extension warehouse ini tinggal pencet install aja, dia udah otomatis. Teman-teman nggak perlu ribet-ribet lagi, dia udah langsung ada di SketchUp-nya. Untuk memunculkan toolsnya bisa ke tab ini, extension atas. Nah, ini yang aku bilang nih, ada tangga, match stair, terus ada match rail. Nah, mungkin aku pakai match rail. Di sini ini tidak terpatok dengan ini ya, dengan maksudnya gini, masing-masing extension punya perintah masing-masing, jadi ikutin saja apa yang ada. Anggapan ini aku rel height-nya 1 meter nggak apa deh. Oke, mungkin di sini, terus di sini, sama di sini. Nah, double klik. Di sini perintahnya seperti itu, terus double klik. Nah, untuk extension lain mungkin berbeda ya, beda caranya. Ini karena dia codingan otomatis akan lelet gitu ya, akan nge-frame sejenak gitu. Nah, dia udah otomatis nih jadi seperti ini. Mungkin untuk yang bawah juga ya, dari sini ke sini, ke sini ya, double klik. Ditunggu sejenak ya, soalnya lelet. Oke, sudah jadi. Nah, ini balik lagi, ini sepertinya belum ini ya, belum tersambung, tapi gak apa-apa lah untuk pemodelan sederhana seperti ini. Ini bisa saja aku sambung dengan pemodelan sekali gitu, jadi dari atas 1, 2, 3 langsung 4, 5, 6 bawah gitu. Mungkin untuk yang ini deh, ini coba aku unhide lagi ya, unhide semuanya. Nah, ini di sini sama sini, ini bahaya nih, orang bisa jatuh gitu. Caranya seperti apa? Aku mau pakai railing gitu. Rail. Ini ada kelas-kelasnya nih, rail type-nya. Aku coba pakai yang HD. Aku sejujurnya juga tidak tahu ya ini desain. Waduh, ternyata bayar. Nah, ini teman-teman, SketchUp nih kekurangannya ini, dari extension yang ada itu nggak semuanya bisa digunakan karena beberapa ada yang bayar ya, developer butuh duit gitu. Jadi kalau bisa cari yang free gitu. Nah, ini buktinya tidak semuanya bisa gitu. Mungkin kita coba yang B, ternyata yang B bisa ya. Oke, mungkin kita coba modelkan saja di sini, lalu di sini, lalu di sini. Double klik. Oke, ternyata bagus yang desain B. Oke, nggak apa-apa. Mungkin untuk yang ini deh, selanjutnya yang depan ini, kita pakai yang B saja karena lebih bagus. Teman-teman kalau mau download extensionnya bisa di search ya, match rail. Itu jadinya seperti yang aku modelkan sekarang. Sini, lalu di sini, lalu terakhir di sini, double klik. Oke, sudah jadi. Nah, ini fleksibel ya, tergantung masing-masing orang mau gimana, extensionnya mau apa gitu. Oke, ini aku coba ini deh. Adalah nggak apa-apa, ini tetap dinding aja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya mungkin
pemodelan ini deh, material dulu deh. Jadi SketchUp ini kita bisa menginput material ke wajah-wajah ini, face ini. Itu gimana? Bila teman-teman lihat di bagian kanan SketchUp ini ada tab namanya material. Di sini di kotak ini bisa teman-teman pilih ada colors, ada yang lain-lain nih. Ada glass, ada metal segala macam. Mungkin kita mulai dari warna rumahnya dulu deh. Apa di sini mau warna misalnya apa yang bagus ya? Warna hijau lah, tipikal orang Indonesia gitu ya. Warna hijau. Ini ya udah, karena kita tadi sistemnya grup. Jadi ketika kita ngeklik satu grup itu otomatis semua yang ada di grup itu langsung ke warna. Contohnya seperti ini satu grup. Klik ini. Jadi warna hijau. Aku klik ini, klik ini. Nah, berbeda bila teman-teman tadi tidak grouping. Kalau tidak grouping, itu teman-teman harus mewarnain ke masing-masing wajah. Jadi kan ribet kalau misalkan ini kan hijau di luar. Terus mau hijau juga di dalam. Karena ini sudah grouping, dia otomatis yang di dalam juga sama warnanya hijau. Begitu. Nah, bila misalkan mau warna hijau tapi di depan doang, yang belakangnya tidak berubah, kita harus masuk ke dimensi dalam groupingnya ini, ke layer dalamnya. Klik 2 kali, kita sudah masuk warna yang lain abu-abu ini. Terus kita pilih warna misalnya kuning. Nah, ini di dalam dia tidak akan berubah gitu. Nah, tetap hijau gitu. Karena kita sudah masuk ke dimensi si grouping. Simpelnya gitu. Mungkin biar unik ya, aku kasih warna pink deh buat balok dan kolom. Ini langsung saja. Oh ya, untuk misalkan salah bisa undo seperti biasa, Ctrl Z ya teman-teman. Ini kita warnain saja deh pink. Warnanya hancur sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, ini tutorial gitu. Teman-teman bila mengikuti keinginan hati teman-teman yang bagus gitu, silahkan dicoba sendiri. Karena se-fruit tutorial, waduh. Oke, nggak apa-apa. Ini untuk railingnya aku samain hijau aja, semua nggak apa-apa. Ini dari pink. Ini juga deh. Jadi bordernya pink semua gitu. Mungkin yang dalam juga. Oke, ini yang ini belum. Oke, yang ini belum ya. Oke, sama dinding. Oke, mungkin untuk fasadnya ya, aku coba kasih kayu deh. Apakah make sense? Tentunya tidak. Tapi ini hanya tutorial. Oke, se-fruit tutorial gitu. Apa? Kayu gitu. Kayu. Color ini ada yang belum. Cuy. Nah, mungkin untuk atasnya kasih warna pink lagi, nggak apa-apa deh. Nah, dari pink ya. Di pink kah? Oh, bukan. Ini colors biasa. Nah, kalau oke sama. Ini aku fullin pink aja semua, nggak apa-apa. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Mungkin di dalam yang belum. Iya, di dalam yang belum. Gak apa-apa, untuk yang dalam kita bisa hide. Nah, untuk yang dalam.
Mungkin aku mau kasih lantainya pakai karpet deh. Nah, ini deh. Nah, oke. Nah, ini kan ini balok ya. Kalau aku klik ini, otomatis semuanya kan berubah warna yang di dalamnya. Cuman kebetulan ini tidak nampak, tapi nggak apa-apa, aku bisa langsung aja. Tapi untuk kayak ini, misalnya ini ya, aku mau warnain di sisi ini doang. Itu caranya ya tadi, double klik. Karena ini aku anggap sebagai dinding ya, ini double klik, untuk warna hijau. Dia otomatis cuma sisi ini doang ya, warna. Oke, ternyata saya masuk dinding. Oke, ini sebenarnya untuk toilet ya, mungkin karena toilet dia harus lebih rendah 50 cm. Ini aku kasih lantai tile. Nah, udah. Tapi ini pasti ya, pasti di dalamnya. Nah, dalamnya gini, karena tadi aku tidak double klik. Jadi aku double klik dulu harusnya. Nah, oke, mungkin karena ini lantai juga ya, atasnya aku kasih ini deh. Oke, terus yang ini ya, lantainya aku kasih ini deh. Nah, yang hijau belum kan. Kita rumahnya rumah warna hijau saja, nggak apa-apa. Hijau. Terus dalam sini tadi sudah belum ya. Lantainya karpet lah, karena ini kamar ya. Karpet yang bagus mana ini deh, debun ini deh. Nah, kalian ini kita kasih sama. Oke, sepertinya udah semua. Nah, mungkin aku sedikit jelasin ya, material ini fungsinya apa. Jadi gini, kalau di SketchUp kita ngasih grafik gitu ya, grafik entah warna atau grafik yang lain gitu. Tapi nanti ketika kita menggunakan aplikasi rendering, contohnya Lumion, kita tuh bisa mengedit teksturnya ini di aplikasi renderan itu. Nah, kalau teman-teman lihat di SketchUp ini kan gak terlalu HD gitu ya teksturnya. Sedangkan untuk gambar-gambar rendering kita perlu yang HD gitu. Nah, itu kita bisa membedakan, kita bisa menginput material di SketchUp lalu kita ubah di contohnya Lumion gitu. Jadi ketika teman-teman kasih data, misalnya lantai ini kayu, dinding ini hijau. Nah, nanti contohnya Lumion, dia akan membaca material itu secara keseluruhan gitu. Jadi misalkan dinding ini hijau nih, dinding ini doang. Di Lumion, ketika kita mengubah warna hijau ini sebagai materialnya Lumion, semua yang warna hijau ini akan berubah menjadi material yang teman-teman ganti tersebut. Jadi mungkin di tutorial umum akan aku jelasin lebih lanjut sistemnya gimana gitu. Makanya kalau teman-teman lihat orang-orang modeler SketchUp yang pro lah, yang udah profesional banget, dia malah nggak make texture kayak gini. Mereka langsung pakai warna gitu. Mereka udah tahu kalau di SketchUp ini renderannya jelek, mereka harus pakai aplikasi lain buat render. Jadi mereka bedain materialnya sesuai warna gitu. Misal aku nanti dinding ini mau kasih material beton atau semen gitu, teksturnya. Ya udah, aku kasih ini warna hijau. Nanti di Lumion aku ganti warna hijau sebagai warna beton. Gitu. Simpelnya seperti itu. Jadi penting ya teman-teman buat
memberi material gitu. Seperti ini deh contohnya, aku kasih ini dengan warna merah gitu, nggak apa-apa, sebagai contoh nanti. Nah, oke, nggak apa-apa, kita unhide dulu yang tadi yang belum ya. Ini juga warna merah. Oke. Nah, untuk pintu nih, aku mau kasih misalkan pinggirannya besi deh misalnya. Aku double klik aja karena aku sudah jadiin grup. Klik, aku pilih metal, aluminium di sini. Lalu tengahnya kayu. Kayunya jangan yang sama dengan yang udah teman-teman pakai, karena kalau sama nanti di Lumion bakal berubah juga gitu. Misalkan bambu deh. Nah ini karena ini masih satu grup, dia otomatis ikut gitu. Cara ngubahnya kita double klik lagi. Ini udah sendiri, aku kasih metal lagi yang sama aja deh, yang dalam juga aluminium. Oke, jadi satu pintu gitu. Ini dilakukan juga untuk benda-benda yang lain gitu, contohnya jendela dan segala macam gitu ya teman-teman. Sama aja. Mantap. Lalu ini ada glass. Oke. Nah mungkin bisa dilihat ya teman-teman, karena tadi aku jendela ini aku jadiin sebagai komponen. Ketika aku mengedit satu, yang lainnya ikut berubah. Tidak seperti pintu ini, karena aku nggak jadiin komponen, dia otomatis yang lainnya itu gak bakal berubah gitu. Jadi harus manual satu-satu gitu ya teman-teman. Ternyata ini warnanya kasih ini sebagai warna aspal, warna stone. Konkret saja kita pakai aspal. Lalu ini kita bisa pakai rumput gitu misalnya. Kita cari saja landscaping grass. Nah, udah jadi. Ini kurang lebih untuk material itu seperti ini ya, kita tinggal mengassign aja sesuai keinginan teman-teman. Misalkan mau output seperti ini juga ya nggak apa-apa, ini sudah bisa jadi gitu, bisa di outputkan. Caranya tinggal di file, export, bisa 2D grafik, bisa jadi gambar gitu. Di sini bahas saja sebagai gambar segala macam. Cuman aku kurang suka karena seperti ini doang itu jelek gitu, tidak ada misalkan cahayanya atau apa. Sama mungkin juga model-model yang lain kayak mobil apa jalan gitu ya. Nah untuk kita masukkan misalkan furniture, terus juga mobil, rumput, pohon segala macam, itu bisa kita lakuin di SketchUp atau di aplikasi rendering. Di sini mungkin aku coba cobain sekali saja ya, aku mau naruh pohon di sini. Itu caranya gimana? Kita bisa pergi ke 3D warehouse atau ke, kalau di SketchUp-nya tidak bisa ya, bisa ke Google langsung. SketchUp 3D warehouse.
ini kita tulis saja tree, kalau kita taruh model aja, bukan orang produk itu biasanya yang harus tree bagus deh. Kita download yang ini saja ya, oak tree. Nah, ini bila teman-teman lihat, ini rumah juga udah banyak ya modeling di SketchUp. Ada rumah. Oke, sepertinya oke. Pelet ya, coding ya. Oke, ternyata ini hanya 2 dimensi, ternyata bodoh. Nanti kita bisa cari yang lain. Saja di series Design Studio. Design Studio biasanya bagus. Kita open saja. Kita tunggu sejenak ya. Oke, ini sudah ada dengan orangnya sebagai skala referensi. Ini kita bisa copy, Ctrl C, masuk ke file yang ini. Kita Ctrl V. Sepertinya nge-lag ya. Jadi kita tunggu sejenak. Oke, sudah. Nah, ini kita bisa langsung saja taruh misalnya di pojok sini. Oke, karena ini modelnya terlalu banyak ya, ini akan menurunkan performa aplikasi kita di SketchUp. Makanya aku lebih senang memodelkan furniture segala macam tuh di aplikasi rendering, karena ya ini packnya satu ini saja udah patah-patah gitu software kita gitu. Mungkin begitu untuk masalah furniture ya. Ini mungkin bisa aku delete saja, nggak kuat ini untuk saya ya. Mungkin dari pemodelan ini cukup di sini saja untuk pemodelan SketchUp. Jadi intinya teman-teman harus tahu tools-toolsnya yang di kiri sama yang atas itu bagaimana. Terus juga ini kita bisa outputin gitu. Outputin tuh dengan ekspor, bisa 3D model atau 2D grafik. Biasanya kalau teman-teman memodelkan di SketchUp lalu ke AutoCAD itu dengan 2D grafik ini, lalu kita rubah jadi ini AutoCAD DWG file gitu. Jadi otomatis akan menjadi file AutoCAD gitu. Oke, untuk selanjutnya ya, ini bisa aku delete apa-apa yang perlu untuk contact gitu, misalnya dari SketchUp ke AutoCAD itu apa. Yang pertama mungkin ada potongan. Potongan itu gimana? Toolsnya ada di atas ini, logo kayak segitiga nih, section plane. Nah, ini teman-teman bisa saja langsung klik ini, lalu klik sesuai dengan aksisnya. Karena di sini warna merah, berarti dia memotong di tegak lurus ya, tegak lurus gua merah. Ini aku klik saja, bakal keluar seperti ini. Namain aja misalnya potongan 1 gitu. Satu, oke. Nah, ini sudah ada. Ini bisa teman-teman move dengan pencet M, move. Nah, ini dia akan terpotong gitu. Nah, misalkan di sini deh, tetap, nah, dia akan terpotong gitu. Bila teman-teman klik ini, klik lagi, double klik, sorry, dia akan munculkan, dia akan menghide potongannya gitu. Kalau double klik lagi dia bakal ada, double klik dia akan. Coba aku bikin potongan arah misalkan ini panjang, arah melintang. Aku bikin lagi aja, klik lagi, lalu di sumbu hijau, karena hijau ya, hijau, potongan 2, simbolnya 2. Oke, sudah jadi, bisa aku move. Nah, misalkan teman-teman ini nih, potongan tangga ini bisa gini,
kebetulan ada yang belum diwarnain. Kita warna merah. Nah, ini tuh fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika kita ingin mengekspor sebagai gamtek gitu. Untuk mengekspor sendiri itu kita tidak bisa langsung seperti ini, kita lurusin gini nggak bisa, karena ini masih perspektif gitu. Yang dekat akan lebih gede, yang jauh akan lebih kecil. Caranya mengubah gimana? Kita ketek kamera, lalu ada nih pilihan 3 nih. Untuk gamtek itu biasanya parallel projection. Nah, dia akan otomatis ukurannya pas gitu. Untuk misalkan tampak depan kita bisa pilih front. Nah, ini udah jadi, ini bisa kita langsung ekspor ke AutoCAD gitu. Lalu juga bila teman-teman mau membuat isometri gitu misalnya, sama dengan menggunakan kamera parallel projection, ini jadi isometri seperti ini, isometri bangunan. Kalau tampak 3D kita pakai perspektif kayak realnya gitu, itu perspektif. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk tutorial SketchUp-nya. Bila ada yang belum dibahas, mungkin teman-teman bisa lihat tutorial di sumber lain seperti YouTube atau lainnya gitu, atau mungkin bisa tanya-tanya ke yang ahli gitu. Ya, mungkin itu saja dariku ya. Sekian, terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan kata-kata terakhir mungkin biar teman-teman menjadi jago ya dalam software apapun, tidak hanya SketchUp atau software AutoCAD lainnya, teman-teman harus sering berlatih. Kalau dipantengin doang nggak bisa. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum.